Balik lagi di Jam Santai masih dengan saya Ian, Zizo, Krisna. dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa nih? Ya, perkenalkan. Tunjukkan udah nih, udah. Udah. Ya, perkenalkan saya Gali atau nama-nama lainnya nanti dijelasin. Saya perwakilan dari Werewolf Coast Project. Woi. Berarti namanya banyak. Banyak. Wah, Tergantung teman-temannya itu, Bang. Aku tuh kenal dia tuh namanya ganti-ganti. Dulu siapa? Dulu kan jelas Gali kan tahu. Selama kelamaan kok bisa jadi Otong. Aku juga bingung tuh. Mas Otong, Otongnya Biasanya siapa? panggilan akrab biasanya gitu. Otong. Terus selama kelamaan kok jadi anak Adrian, aku juga bingung. Ya kan katanya dulu mirip kan. Jadi werewolf tuh kayak grup gitu ya. Kemudian kalian Bukan kalian sih, istilahnya itu kita dulu nggak pengen dibilang komunitas. Jadi sebut aja project. gitu. Ada sejarahnya Jadi, sih kenapa jadi per namanya. project gitu. Iya, niatnya dulu gitu. Niatnya. Tapi apa nih? Kan kalau boleh cerita nih ya. Boleh silakan. Awalnya itu kan mau bikin sebuah kabaret sendiri di luar dari sebuah komunitas. Oke. Bikin ngajak-ngajak orang ini berhasil. Terus pengen bubarin. Kan kita bukan komunitas, ngapain kita ngumpul-ngumpul lagi. Ngumpul-ngumpul, iya, bener. Terus ada satu namanya Mas Gali juga. Dia bilang sayang nih kalau Dibubarin. Bentar. Beneran ada 2 orang namanya Gali? Iya, ini Gali satu. Oh. Yang satu lagi Di Gali. Werewolf ada 3. Oh, malah Ada 3. 3 Gali. Saya ini sebenarnya ada 2 gitu. Oh, iya. Jadi di Werewolf itu sendiri ya ada 3, Gali paling tua, Gali yang agak muda, satunya Gali yang anak-anak. Nah, kamu Gali yang mana? Saya paling Gali yang tua. tengah-tengah. Oh, yang tengah-tengah. Pantesan dia namanya ganti-ganti. Kalinya ada 3 nih. Gali ada 3 kalau di Werewolf terkenal ya. Terus. Tadi sampai mana? Oh, sampai di Werewolf itu ya. Sampai yang paling tua Ya. bilang jangan. Nah, sampai yang tua itu bilang jangan. Bukan kamu berarti ya? Bukan kamu ya? Bukan. Si yang tua, cuy. Soalnya prinsipku kan kita udah bikin project keren nih, penampilannya oke, sudah kasih fee, walau fee-nya kecil waktu dulu kan. Terus si Mas Gali satunya, nah kita lanjutin aja. Tapi aku nggak mau lah jadi komunitas. Ya kita pakai nama yang lain aja, project. Oh. Udah, terus diterusin sama Mas Gali Sampai sekarang. Terus yang paling kecil tadi fungsinya apa? Fungsinya itu memeriahkan. Oh, kirain Karena kita kaget dulu ada yang mau join Werewolf, namanya siapa deh? Gali. Buset. Oke. Seiring berjalan waktu, kelakuannya sama ya. Kelakuannya sama minus ya. Ya, saling melengkapi. Jadi dari tua, Tua, sedang, paling kecil Paling sama kecil, semua. sama kurang lebih. Oke, kita ngomongin dari soal kabaret tadi ya. Boleh. Tadi kan Mas Gali bilang kalau proyeknya itu Kabar itu apa? Oh, ketahuan. Oke. Kabaret. Silakan Mas Gali, silakan tuh kabaret itu gimana deh? Kabaret itu istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang ya live stage-nya anak-anak cosplay. Live stage anak-anak cosplay. Nah, Jadi mesti ramean, nggak cuma berdua. Ya pasti rame-ramean kayak apa ya, Sri Mulat ketoprak. Ya kurang lebih kayak gitu. Kayak Sri Mulat. Sri Mulat itu apa? Banyak yang nggak tahu deh itu Sri Mulat. Ya pokoknya suatu Yang tahu di sini cuma lu kayaknya di mana. OVJ kali ya? Kayak OVJ. di Sri Mulat tua ya. Iyalah, Sri Mulat nggak tua. Ya jadi itu kan kurang lebih kayak OPJ. Jadi rame-rame di panggung. Nah, simpelnya kayak kabaret Raminten. Ya kayak teater Kabaret gitu lah. Raminten. Kayak teater. Cuma lip sync biasanya, Bang. Lip sync. Iya, lip sync, benar. Oke, tadi kan Mas Gali ngomong kalau kabaretnya itu sukses. Nah, suksesnya itu seperti apa sih maksudnya? Apa yang animonya pertama. bagus ya? Animonya bagus dipanggil terus atau yang gimana nih? Sukses menurut WW itu yang penting penonton senang dan memberikan kesan. Oh, Nah, kayak gitu sih. Ya benar sih kalau itu. Jadi kesannya itu entah dari segi visual, cerita, ataupun apa, bebas. Pokoknya penonton Yang penting senang. gitu kan menonton. Ya kurang lebih kayak gitu, berkesan gitu sih. yang berkesan. Kalau selama ini kabaret ada itu nggak sih semacam inspirasinya? Misalnya dari live stage suatu yang di Jepang, nah udah live stage ini yuk kita adaptasi misalnya. Kalau dulu sih karena Mas Gali yang tua sama saya itu dulunya beda komunitas sebelumnya, itu kita sebut aja komunitas yang dulu pernah ada. Mas tahu nggak? Komunitas yang dulu pernah ada. Sebutin aja. Sebutin aja. Jadi dulu kan saya ikut di komunitasnya namanya Om Iyun. Nah, Oh, Om Iyun. nah, Itu udah tua, lebih tua daripada yang Gali yang tua. ya. Terus Mas Cas itu yang biasa ikutnya di Geng Swag. Pokoknya yang biasa tokusatsu. Oke. Nah, bergabung tuh jadilah Werewolf Coast Project. Jadi gayanya ada kayak dulu komunitasnya Om Iyun sama ada gaya tokusatsunya. Perpaduan. Oke. Iya. Kalau sekarang gimana konsepnya kalian? Konsepnya itu konsep paling mudah kita bilang itu kabar kita ditentukan oleh Pimro-nya.
Jadi tiap Pimpro itu gayanya beda-beda. Wah, mirip ya. Ada siapa aja yang udah Mirip. Jadi kan Mirip ya. tiap Pimpro Mirip ya enggak cuma mirip aja. Enggak mirip aja sih. Jadi misalnya saya kan tipe saya kalau jadi Pimpro yang penting mengutamakan visual, proporsi badan, sama cerita. Tapi kalau Mas Cas ini biasa prepare-nya buat berantem, yang penting rame gitu loh. Saling ngisi. Chaos. Tapi kalau ada member-member lain, ketika ada tawaran sebuah job atau project, kalian mau nampilin apa kabarnya? Misalnya ada temen aku mau yang banyak joget-jogetnya, ya boleh. Jadi tiap kabaret di Werewolf itu ditentukan oleh gaya Pimpro-nya. Jadi anggotanya itu kayak cuma manut aja. Nggak bisa ngelak karena gayanya kita bebas nih, kita tentuin dulu siapa mau jadi Pimpro. Kalau dia mau jadi Pimpro, kita ikut. Nah, membantah apa? Yang penting ini hayalannya dia, hayalannya Pimpro biar dia diwujudkan. Skenario juga dia bikin. Iya. Kasihan banget ya Pimpro-nya. Iya. Kerja banyak. kami bilang produksi. Kayak sutradaranya paling ya. Iya, sutradaranya dia, jadi kita ngikut. Nah, bebas dia pokoknya pengen wujudin apa, performin apa, mau ekspresikan apa bebas. Kita ngikut intinya. Kita ngikut, pokoknya anggota yang mau jadi siapa ngikut. Pernah nggak serk sama Pimpro-nya? Pernah, tapi kita sudah saling memaklumi. Karena kita dari awal itu bikin Pimpro kita ikutin. Jadi kamu disuruh banci pun juga maklum. Ya nggak apa-apa, selama itu cocok. Jadi kan ada kepentingan kelompok juga lah, nggak mungkin kelompoknya dia dijelek-jelekin juga nggak mungkin kan? Kata siapa? Kata siapa? Nggak mungkin gimana terjadi itu di kota-kota kecil. Lanjut Jen. Oke, lanjut. ya, tadi sampai pada tadi aku ngomong ya. Sampai Pimpro. Jadi Pimpro ini yang kalau di Werewolf yang nentuin pemainnya siapa, konsepnya gimana, ceritanya gimana. Biasa kalau contoh nih saya nih pengen Pimpro. Wah, aku pengen ngabaret apa ya? Contoh deh, kasih One Piece. Oh, ini kamu cocok jadi ini, kamu mau nggak? Nah, misalnya tuh kalau di internal anggota, misalnya aku ketemu orang non anggota WW nih di event, itu kayaknya mukanya ganteng, cocok jadi ini. Coba Japri, kamu mau nggak kabaret? Biasa gitu. Recruiting Tembak-tembak. gitu, Tapi Gue kalau start. dia mau netep di WW boleh, mau dan netep ya nggak apa-apa. Jadi lebih fleksibel aja. Bukan komunitas ini kan soalnya. Iya, soalnya kita denial, nggak mau kayak komunitas yang ada ngumpul-ngumpulnya. Iya. Keluar masuk bebas dan Kabaret project ya pokoknya. Iya, makanya kita bilangnya project. Kalau di hire ya main, kalau enggak ya udah. Enggak ada rasa sakit hati, nggak diajak, udah. Oke. Terus selama ini kalian apa sih yang jadi ciri khas dari kalian kalau kabaret? Orang tahu ini Werewolf. Ini sih kualitas visual Kualitas sama visual. joget. Biasanya kita misalnya jadi musuh nih, ada MC. Biasa kita MC ini cari yang paling ganteng sama yang pendek. Yang jadi penjahat itu minimal yang paling tinggi. Yang kadang berarti. Penjahat terus Dia ada perbedaan. yang rambut Bukannya penjahat. ya. Jadi kita memaklumi apa yang sudah diberikan Tuhan. kita manfaatkan. di-expose aja gitu. Iya benar. Contohnya aja kan kayak di sinetron tuh. Meriam Bellina kan nggak mungkin dia jadi karakter utama kan. Yang Belina itu kelahiran berapa? Ngasih contoh ya. Iya. Masa Reza Hardian jadi penjahat kan nggak cocok. Pernah. Lanjut. Makanya kita visual apa pemberian Tuhan itu penampilannya gimana kita manfaatkan. Tapi kalau komitmen jelek-jelek aja, ganteng-ganteng aja gitu, emang gitu. Ya kayak gitu. Pokoknya lebih ke visual sih, kita nggak ada taraf ganteng cantik, yang penting Cocok enak nggak? dilihat cocok. Nah, Gitu, iya benar. Karena belum tentu yang jelek nggak enak dilihat sih. Enggak Itu kan apa. tadi kan ada keluar masuk bebas kan? Nah, keluar masuk Nah, bebas. itu tuh ada yang sakit hati karena ada yang keluar karena sakit hati nggak? Enggak ada. Soalnya kita Nggak tahu aja kali. Tapi emang benar-benarnya sih. Kita nggak biarin kamu tetap di sini. Semisalnya kamu kita ajak, ya mau. Kalau kamu mau keluar ya nggak apa. Ada yang baperan nggak kalau pas lagi proyekan gitu? Tahu-tahu Baperannya mungkin lagi cewek lagi dapet salah omong, salah ngomong atau lagi bercandanya jelek. Udah, tapi memaklumi dari awal. Ada rebutan karakter gitu nggak? Enggak. Enggak. Serius? Soalnya Pimpro-nya langsung nembak. Lu Padahal jadi ini, lu jadi padahal. ini gitu. Oke. Itu. Jadi kita Pimpro-nya kamu ini cocoknya ini. Profesional namanya Nah. nih.
Kecuali dia ngajuin. Oh, gua. Udah gue jadi ini, gue jadi ini, gue jadi Ada yang ngajuin tapi ditolak nggak? Ada, sering nolak saya. Soalnya nggak cocok ya? Iya, Nggak kalau cocok. nggak cocok yang misalnya digemuk nih, pengen jadinya Karakter yang kurus. Ya, nggak bisa lah ya. mau yang lain gitu, tapi mau yaudah bulan depan diet mau nggak? Yaudah dosa ganti. Oh berarti Nggak konsisten. berarti ngasih clue-nya menolaknya dengan cara baik-baik ya. Iya, Iya dong. nantangin ulang gitu loh. Nanti Iya. besok diet gitu ya. Besok diet atau besok make upmu benerin loh. Nggak bilang lu nggak ngaca gitu nggak? Enggak. Menyakitin hati itu. Oh gitu. Ya kan aku bilang matamu. Langsung dari grup WhatsApp-nya. Oke, tadi kan visual, yang kedua kan dance. Iya, dance opening, Apa? karena- nih? Dance opening. Iya. Opening Jadi kita song. biasa ngadaptasi opening anime kita jogetin tuh. Walau yang joget itu 50% bisa joget, 50%-nya goblok. Nah, jadi yang bisa joget itu sub paling depan, yang Yang goblok goblok cuma ngikutin belakang nyabun di belakang aja. Iya. Kamu di mana nih? Depan. Oh, Kalau pintar. Depannya tuh depan panggung yang di depan banget. Ya pokoknya yang bisa jadi contekan temen di belakang yang goblok gitu. Kayak gitu kurang lebih. Tapi ya sih Mas dari ini soal Koreo dari dulu emang bagus kok. Siapa yang Oh, kenal? ngajarin? Ya kenal kan, kenal dari 2015 ya. Dulu Korea itu kalau yang ngajarin Om Iyo. Terus gitu, menurut Mas Galit kabaret yang bagus tuh kayak apa? Kabar yang bagus itu kalau saya pribadi visualnya. Visual. Lebih ke visual lagi karena itu kan cosplay ini kan suatu pertunjukan show off diri, entah itu makeup, wig dan lain. Jadi saya mengutamakan visual. Visual, kalau dari segi katakanlah plot cerita, konsep atau kejutan di dalam kabaretnya gimana? Itu tergantung selera masyarakat wibu. Ada yang suka ngelawak-ngelawak, Ada yang- yaudah kita sadarin. Tapi awal mulanya visual dulu sih ya. Visual dulu. Iya benar. Nah, kalau misalnya, ini aku juga ngomongin opini ya. Kalau misalnya cuma mainnya di visual, nanti bedanya dengan cosplay apa? Kan kita ada cerita-cerita story-nya kan. Kalau Kosolot kan lebih jalan-jalan. Kalau kita ya visualnya oke, dapat suatu pertunjukan yang oke, adapun koreo berantem, joget, ya all in gitu. Tapi first place-nya tuh virtual ya. Visual. Visual. Virtual account, lu mau bayar sekolah? Visual ya. Maksudnya yang pertama Betul. visual ya kan. Visual, Visual terus kalau udah bagus bisa mengarah kemana-mana gitu. Iya, betul sekali. karena mungkin Mas Gary bilang gini ya, kalau visualnya bagus ya termaafkan lah ya. Mau Korea gimana? Enggak juga. Oh, enggak juga. Tetap ya. Ada yang visualnya bagus, contoh nih di WW itu kan ada yang visualnya bagus tapi nggak bisa joget. Ya kita ajarin dia joget, tentu kita katain goblok, kamu makan minyak ikan dulu sebelum latihan biar pintar. Jadi kita Kami ikan. wah, visual itu kan pemberian Tuhan, nggak bisa diapa-apain kan. Tapi kan kalau bakat yang lain, acting, koreo berantem, mau joget, mau ngelawak, itu kan bisa diolah, bisa diajarin. Tapi kan kita nikmatin dulu apa pemberian Tuhan. Muka teman kita ini kan ganteng, yaudah kita gunain, dimanfaatin. Oh iya. Kayak gitu. Itu emang job internalnya kita kayak gitu. Udah biasa aja kayak gitu. Udah biasa aja teman-teman kami. Gila. Gitu. Terus kalau untuk Koreo fightingnya gimana kalian? Bikin sendiri apa? Bikin ada sendiri. referensi? Nah. Bikin sendiri. Karena kan dulu ada yang basic cosplay competition juga dari Masca, saya dan lain-lain pernah ikut lomba, bikin, ya udah jadi. Biasanya kalau latihan dalam seminggu berapa kali? Atau total latihan deh? Persiapannya berapa bulan? Persiapannya biasa tergantung udah tanda tangan kontrak baru latihan. Berlatihan. Mau sampai tahu apa nggak mau ya udah tanda tangan. Yang Jadi bikin, yang bikin kalian yakin apa kalau misalnya MOU-nya baru datang 2 minggu sebelum event? Pernah? ini sih dari jadwal temen-temen. Kita paham, kalau saya dan teman-teman yang itu pahamin dulu jam kerjanya itu liburnya kapan. Semisalnya dia pengen, ya udah kita atur jadwal sesuai jadwal libur masing-masing. Oh ya kayak Itu tetap yakin ranging gitu loh. Pada umumnya sih. Berarti kalau latihan total berapa kali? 10. Ya boleh, itu udah bagus banget. Anjir, 10 bagus banget. Ya 10 itu udah bagus banget, sampai muak ngeliat teman-teman mukanya itu terus. Dulu itu pernah ada yang latihan cuma sekali doang, tapi jadi. Tapi itu karena teman-teman juga udah pada istilahnya Biasa pro. ya. Ngajarinnya enak. Yang bikin lama itu kalau ngajarin teman-teman baru itu loh. Oh. Suruh ratingnya, apanya, belum lagi nunggu dia telat, alasan makan. Iya. Pernah kejadian miss di panggung nggak? Pernah. Gimana caranya? Oh, sering. Menyikapinya gimana? Kita guyu 1 tahun. Jadi misalnya kan contoh nih, saya lupa gerakan di panggung, kan enak gitu kan, masa kayak sebuah apa ya panitiaan pakai acara apa itu yang pasca hari H revisi
Evaluasi panitia. Ya, bagi saya nggak perlu. Oh, yang Cukup diketawain dia 1 tahun. anjir. Jadi dia malu. 1 tahun. Nah, jadi dia malu untuk besoknya nggak bakal salah lagi. Datang lagi begitu. Next event ada di mana nih? Werewolf bakal tampil lagi nggak? Bakal tampil kayaknya di tanggal 17 Desember besok. 17 Desember. Event apa tuh? Spill aja nggak apa? Nggak tahu juga namanya, baru diajak. Pokoknya 17 aja Kayak gitu. 17, cuma belum tahu nama eventnya. Oke, Mas Gali kan pernah terjun di dunia cosplay Jogja kan udah 7 tahun lebih pasti ya? Ya, Nah, pasti kan ngerasain kan bedanya perform. Ya kita ngomongin kabaret yang dulu sama yang sekarang. Menurut Mas Gali gimana? Masih kita ngomongin soal kualitas deh. kualitas dulu itu lebih ke tiap komunitas yang kabaret ada ciri khasnya. Jadi misalnya dari tim ini ciri khasnya begini, tim ini ciri khasnya gini. Tim ini tuh apa? Oh, tim A, tim B. Ya, Tim A, tim B, Tom. pengen banget disebut. Enggak, tim ini kan berarti kan ada banyak. ada banyak waktu Oh, iya dulu kan? saya itu. Oh, namanya apa namanya? Dulu saya tergabungnya di Albatros. Albatros. Nah, itu yang banyak saya belajar dari situ. Ada juga namanya Oh, gua Anoman. nggak kenal lu sih. Ya, dia nggak kenal lu juga. Ada namanya Bunga, itu bisa Kamen Rider. Bunga. Sama yang ini Geng Swag. Yang swag. Nah, itu kan biasa waktu zaman saya itu mereka mulu kalau yang kabaret. Jadi ada ciri khasnya, oh nonton ini ada gayanya ini, ada nonton ini. Sekarang yang pada teman-teman komunitas yang tadi saya sebut udah pada tua, sepuh, pada nggak aktifin lagi, ya itu jadi kesempatan ngajak-ngajak yang member yang komunitas lain gabung dengan gayanya perpaduan gitu. Iya. Kalau ya, kita ngomongin balik lagi ke kualitas menurut gue kalau sekarang gimana? Sekarang adanya saya overproduksi juga. Iya, dia malah kayak banget lah. Iya, maksudnya kita ngomong, maksudnya kalau sekarang tuh kita lebih mainnya ke Kalau mengamati KDS, gitu, kalau mengamati. Iya, dia kan dia udah bukan pengamat lagi, pemain. Langsung mengamati diri Gimana maksudnya? Iya. Pasti kan kamu tahu kan dulu yang kekurangan di tim Iya. A, tim B, tim C, kekurangannya di sini kan di sini. Nah, kalian aplikasikan nggak sih buat Diaplikasikan, nambal betul. gitu? Tapi kita tambal sama yang WW sekarang dengan apa yang dulu komunitas pernah saya lihat kita pakai. Contoh apa nih kekurangannya? Visual. Enggak, namanya cuma interface aja. Jadi ya itu tadi artinya semua kekurangan dari yang lama itu di cover ke yang baru. Betul. Nah kan sekarang kan otomatis kalau aku tahu ya, kayaknya yang perform kabaret kan cuma kalian nih. Aku nggak tahu kalau misalnya ada tim-tim yang lain karena aku belum lihat ya. Iya. Nah menurut kalian menyikapi itu gimana? Menurut Mas Gali? Kami pengennya kalau misalnya ada komunitas baru itu pengen kabaret langsung hubungin saya atau Cas. Jadi kan misalnya kan pertanyaan apa tadi? Kalau ada menyikapi sekarang gimana? Kan Ya, tim kalian kan lima ya kita doang. Heeh. Ya kita doang mau gimana? Kamu nggak pengen saingan sama yang lain? Nah, misalnya suatu muncul di komunitas pengen kabaret, pakai nama WW aja. Anjir. Pokoknya WW aja. Karena gini sih, Ntar bikin satu WW1 yang harus WW Iya. Gobel. WB3 belum terjadi. Oh iya benar. nanti jadi persaingan harga. Kalau misalnya ada yang lain, jadi mending pakai nama WW karena kita udah ningkatin fee kabaret dari zaman saya sampai sekarang itu udah alhamdulillah udah main oke. Boleh spill nggak sih? Sekarang fee-nya berapa? 1,5 ke 2. Oh iya. Jadi misalnya ada teman-teman baru, aku pengen kabaret, udah pakai nama WW aja, jadi pakai harga kita. Oh ini aku baru tahu sih. 1,5 sekarang. 1,5. Dulu berapa? Mas? Dulu. Mohon maaf ketawa. Kalian kok ketawa ada apa ya? Aku tanya. Kalian Aku ketawa. tahu karena dia ketawa. Oh. Kenapa? Kalau dulu berapa? Kalau dulu kita paling YPH lu yang penting happy. kami paling tinggi 1 juta. 1 juta. Itu tahun berapa? 2000 berapa ya kita dulu ya? 15 16 ya? 15 ke bawah. 15 16 itu 1 juta. Malah itu aja negonya sama panjangnya bener-bener alot. Betul, Waktu itu pun langsung all-in pemain 10. Iya, dan kostumnya tuh yang nggak main-main. Yang bagus itu. Wah, kesepil. Tuh, yang nggak apa tuh. Tadi kan misalnya teman-teman panitia yang pengen perform, manggil performer buat kabaret itu soalnya satu nggak mudah. Betul. Materinya banyak. Materinya banyak, kostumnya Kosnya ribet, banyak, personilnya banyak. Waktunya juga butuh waktunya, banyak. effortnya luar biasa. Kalau kita sebenarnya kalau aku pribadi ngomongin dengan harga 2 juta pun masih kurang sebenarnya. Betul. Jauh dari 2 kata juta lain. harusnya 1 orang. Enggak, belum sampai gitu levelnya. Belum, enggak. Tapi kalau main kabuki mungkin ya. Iya. Enggak bisa satu orang 2 juta. Kalau menurutku sih layaknya 4 sampai 5 jutaan. Iya, Aku tuh dia dibilang tadi ngomong 1,5 tuh bayangan tuh 1,5 1 orang. Nggak. Enggak, itu Itu nggak udah mungkin dibagi terjadi. rata itu. Nggak mungkin terjadi dong. Jadi kerja kabaret. Kalau 1,5 berarti kabarnya 2 orang aja. Nah,
yang terjadi antara kamu mau kabaret atau enggak, gajinya cuma segini, nggak mau ya udah silahkan pergi aja. Betul. Itu yang terjadi dari dulu sebenarnya kayak gitu. Dari dulu, apalagi kan Berarti harus naik guys harganya. Lu gila lu yang bikin acara lu. 1 juta Bikin acara nggak usah gila lu. Nggak usah gila lu. Kan sempat kebijakan ya guys ya. Tapi kalau aku pribadi sendiri sebagai pernah jadi pemain kabaret, aku sih pengen sih ngumpulin orang-orang yang kulihat worthy buat jadi satu panggung. ya kayak gitu. Board itu apa? Visualnya? Ya enggak, aku ngomongin total. Oh semuanya. Total entah dari backgroundnya dia di belakang layar, dari bikin kostum, bikin Tapi gila tuh effortnya berapa, waktunya berapa, kostumnya udah ya itu yang berapa. terjadi. Cuma dibayar 1,5 juta. Itu yang terjadi. Anda ini yang bikin event nih ngajar. Anda kurang ajar ya. Itu yang terjadi ya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Galih, kalau orang-orang yang mau perform dengan dibayar harga seminimal mungkin tapi dia tetap mau tuh gimana menurutnya? Menurut Mungkin dia pengen menunjukkan ekspresi dirinya dulu sih. Karena hobi kali sih. Karena hobi, dia pengen melepas cunibio-nya di masa Mas? kecil. Udah 2 kali ya. Udah 2 video kita ada karena Cuni Bio. Ini bio tuh yang pakai tutupan mata. Ya, makanya kalau Mas masih kecil, orang tua keluar rumah, terus Mas main pedang-pedangan sendiri, jungkir balik di rumah. Oh iya bener. Itu cunibio. Dulu kamu kayak gitu? Oh, Sampai SMA atau sampai kuliah? sampai SMA. Itu kayak ponakan gue nonton Kamen Rider di TV, tiba-tiba dia di depan TV ngikut. Aku sampai sekarang di motor tiba-tiba bensin. Ya gimana? Kelar. Iya coba. Lihat cermin ya udah kayak Ricky. Langsung megang cari kamu. Iya. Gitu. Gimana Mas? Menurut Ya lu? lebih ke ekspresi diri sih. Tapi lama kelamaan ya masa ngomong ekspresi dulu, ekspresi mulu, pasti kan ada suatu apresiasi yang bisa didapatkan. Nah kalau aku lihat itu kan sebagai semacam apa ya, orang-orang di luar sana yang sebagai panitia ngelihatnya kalau performer itu bisa dibayar dengan rendah. Katakanlah kita cari performer A, dia nggak mau dibayar 500.000, beda deh buat cari yang lain yang bisa dibayar lebih murah, dan itu berlanjut sampai generasi selanjutnya. Efeknya efek harga performer jadi cuma segitu. Itu di semua bidang. Di semua bidang kayak gitu. Di semua bidang kayak gitu. Nah lo, Terus ngomong gimana? apa? Menanggapinya mau nggak mau dari segi performer harus memonopoli Bali. Iya bener. Contohnya kayak saya kan, kabaret ada saya doang kan. Iya, yang mau ikut tinggal gabung situ. Ya, oke. Opsi lain nggak ada, jadi kayak gitu sih. Oke. Itu obrolan ini aja ya. Ya. Ini sama di situ ya nggak apa-apa. Oh atau sesama pengguna kabaret kayak bikin konferensi gitu, harganya sekian nih. Kalau nggak sekian nggak usah. Kayak kartel gitu, penetapan harga gitu kan. Iya, menang. Biasanya kalian diundang atau menawarkan diri? Dulu menawarkan diri. Karena belum terkenal kali ya. Ya, langsung tembak harga paling bawah. Mau, tapi sekarang seringnya diundang. Diunggah. Kalau katakanlah besok ada event bergengsi yang event keren lah istilahnya atau namanya apa, cuman kalian dibayar 500.000 mau nggak? Tapi eventnya tuh keren. Kita tanya balik sama SDM teman-temanku sih. Kalian mau perform nggak? Biasanya kan Sekarang udah pinter-pinter lah orang. iya, kadang kalau misalnya event 500.000, panggungnya kayak panggung teater, Nah, kayak boleh gitu. lah, udah. Jadi kayak gitu sih. Bener-bener menyesuaikan ya dapatnya. Menyesuaikan, apa ya. menyesuaikan gimana. Tapi kalau misalnya dapat harga yang oke duluan ya udah, gas aja. Tapi polos banget ya. Apanya? Ditanyain harganya dia lepas harganya sekian. Ya. Biasanya orang dia markup ini segini. Soalnya aku ngerasa nggak ada perubahan yang signifikan sih dari soal fee performer ya, ini nggak terbatas kabaret. Ada saran nggak? Kalau orang pengen kabaret gimana gitu? Harus join di tempatmu atau mereka bisa bikin sendiri? Ya bikin sendiri nggak apa-apa, tapi nanti kan misalnya punya logo nih, ada logo dia logo WW, udah pakai logo WW aja. Logo kita pakai Brengsek ya. kolaborasi. Emang orang mau bikin kabaret mesti wewe lu gimana? Jadi kan pakai harganya kita gitu. Tapi ada saran nggak? Ada keuntungannya. Ada saran nggak buat memulai dari awal tuh gimana? Siapa tahu ada yang lagi nonton. Nah, itu jawabannya paling mudah. Apa nih? Ada yang mau direpotin. Oh. Seberapa repot sih? Repot banget. Ngurusin, Oke, 1. ngurusin teman-teman baru, Oke, 2. ngurusin konsep, Konsep, BGM, BGM. ngurusin teman-teman misalnya yang ngambek-ngambekan. Oke. Oh iya. Tapi kalau kostum udah tanggung jawab sendiri atau? Tanggung jawab sendiri-sendiri. Oh, Tanggung jawab kostum udah sendiri. sendiri nggak sih? Ngatur jadwal, Terjatuh. Atur jadwal, bimbro. Pokoknya urusan sosial, bimpronya itu. koreografi, Oreo, apalagi? Korea apalagi ya? percakapan. Ngokolingin OTW nih. Nah. Oh. Biasanya Ini kalau- dubbing. ya dubbing sendiri-sendiri. Oh, sendiri. Tapi kalau ada suaranya jelek diganti. Berarti kualitasnya beda-beda dong tiap orang suaranya.
Beda-beda. Lah terus ngakalinnya gimana? Kualitas soundnya ya kita ngomonginnya ya? Iya, biasa aku kalau di WW itu cukup pakai HP. Heeh. HP aja cukup. Itu Dia- paling standar. HP yang sama atau HP yang beda kan? Beda-beda di rumah. Nah itu kan bukannya pengaruh noise dan lain sebagainya pasti beda kan? Kalau noise cukup HP begini ngomong Denoise. aman. Denoise. Tapi misalnya ada yang jelek, ya tak katain dulu. Tapi kan kualitasnya beda, kita ngomongin kualitas suaranya ya. Iya. Kayak ada mendenging. Makanya ada betul. ada yang Masa lain. Ipin Itu bisa sama diamanin. Xiaomi Bisa aman ya? sama. Aman, bisa Oh, diamanin. oh. Bisa diamanin. Tapi kalau misalnya jelek ya ganti orang. Suaranya ditambah pakai Jadi suara suaranya lain. jelek langsung cut. Ganti. Daripada ribet ngulangin nunggu-nunggu. Belum lagi logat-logat Jawanya keluar, bedoknya keluar gitu sih. Kalau Pimpro gitu bayarannya beda nggak kalian? Kasiannya sama. Ya kan ini kan pertunjukan Bersama, ya? bareng sama. Ya itu dalam bersama lu yang kerja sih. Bukan bersama itu. Contoh cerdas, guys. Bersama coy. Itu namanya komunisme ya. Jadi Komunis. semua milik bersama gitu. Karena kan dari WW itu kan bukan suatu yang mencari untung, enggak, cuma wadah ekspresi. Iya. Jadi ya udah bagi rata aja. Iya, lebih ke ekspresi sih ya. Tuh, intinya lebih ke Nggak ekspresi ada sih. misalnya mau bagi jadi untung sebuah apa wadah pertunjukan agensi, ya Itu lain ya. persenan. Kalau menurutmu Koskom sama Kabaret itu di level yang berbeda nggak? Sama tinggi mana? Level yang berbeda. Tinggi mana? Nggak ada tinggi, nggak ada hierarkinya sih, itu kayak saling melengkapi. Oh, cuman itu beda aja. beda ya? Beda. Kalau koskom itu kan lebih ke ini apa? Peserta yang pengen beradu. Aduh skill Kabaret ya. Udah dua apa? Ada skill bagus. Ada skill, Dijelaskan. ada Terus itu ada dua apa lagi lo bukan skill? Ya nggak tahu yang lain. Oh, Ada kalau tensi, kabaret- Ada visual. Ya, visual aja. Aduh, visual. Lu kalah, mohon maaf kita ganteng-ganteng. Terus Iya. kalau Kabaret? Kabaret ya cuma sekedar menghiasi panggung gitu. Kalau menurutmu setuju nggak ada lomba kabaret lagi? Lu bakal ikut ya? Lomba kabaret lagi itu ya misalnya ada ya nggak apa-apa karena kan tergantung panitia. Iya nggak maksudnya. Nggak tahu masalah kalau ada mau ikut Kalian mau ikut nggak? nggak? Ya mau-mau aja. Mau ikut? Heeh. Mau berpartisipasi sebagai peserta gitu? Iya, seru. Ikut bersaing. Heeh. Ada kalau misalnya sainganmu kayak komunitas-komunitas lama yang dulunya mati tiba-tiba muncul lagi semuanya itu Ya gimana? nggak apa-apa. Seru ya kayaknya. Iya. Tuh, Kan itu kan seru, Mas. bebas. Kayak Om Ian tadi, Om Ian. Om Iyun. Om Iyun tadi itu, iya. Eh, Saya dulu diajari sama Om Iyun. terserah lah. Oke. Karena kan wadah ekspresi juga kan. Bebas. Nggak ada Soalnya yang kan larang. kita kan udah lama banget tuh nggak ada lomba kabaret. Iya. Kan menarik. Harapan ke depan untuk Kabaret di event di Jepang apa? Kabaret Harapannya- bukan The Wolf, Kabaret. Kabaret di Jepang ya ini sih lebih pihak penyelenggara mengapresiasi teman-temannya. Contoh dalam gimana nih apresiasinya? Teman-teman ini berarti plural ya, bukan cuma The Wolf berarti kan. Iya, Ini yang jadi lain biar bisa ada komunitas yang lain juga. Yang bisa gabung werewolf gitu kan. Sorry, aku mau tanya lagi. Tadi kan misalnya kalau tim lain pakai nama Werewolf biar fee-nya setara dengan Werewolf. Iya. Berarti kalian nggak apa-apa kalau kualitas performnya itu di bawah kalian. paling kita nyisipin 1-2 orang biar Nah, kalau yang tim lain ternyata bisa lebih mahal dari werewolf gimana? Ya, ya tetap yang Yang lebih belum naik. naik. Ya, yang Oh, lebih itu naik. werewolf naik. Iya. Berarti werewolf yang gabung ke dia gitu. Enggak. paling nggak tadi jawabannya ada standar ciri khas WW. Oh. Joget opening, visualnya tetap oke. Oh, ada franchise lah ya, ada Iya, franchise. kalau itu kayak franchise gitu, Iya. tapi nggak boleh bilang franchise waralaba juga. Ada standarnya itu Ada sih. standarnya ya. Nah, Soalnya aku masih ada apa jarang lihat ada performer pakai joget. Iya, betul. Kemudian mau kabaret lagi? Di WW boleh lah. Aku mau kalau kabaretnya Love Life. Kalian mau? Kalau mau tak tariin 8 orang yang lain nanti. Anyway, itu nggak Werewolf ngerekrut. Oh ya. Werewolf ngerekrut member baru nggak? Buat cosplayer baru mungkin yang mau gabung Werewolf bisa nggak kira-kira? Ya bisa, yang penting langsung kontak aja. Atau Kontak. dari kaminya yang mencari biasa. Oh, bisa kontak Werewolf di bawah Boleh, nanti Mas. ya. Nah, kolom deskripsi ya guys. Nanti kalau di deskripsi dicantumin Ya, boleh. Facebook Werewolf, Ya boleh, boleh. Atau Facebookmu? IG aja werewolf aja. IG-mu. Nggak usah, werewolf aja. Oh, bukan IG-nya Werewolf. Ada batas umur nggak atau batas muka? Lah Kan tadi visual. Iya, kalau batas umur nggak ada. Ada. Kalaupun dia di bawah umur, paling yang bagian pengurus AWW bantuin izinin ke orang Oh, iya. tuanya. Oh iya. Bikinin Atau surat kadang. Orang tuanya juga ikut dampingi kali ya. Bikin Iya. surat juga. Kadang aku ngizinin si anak kecil itu ke rumahnya, apa anaknya jelasin. Oh gitu. Yang paling kecil umur berapa sih?
Ya anak SMA gitu dulu. SMA. Oh, kalau SMA nggak kelas ada satu. bener-bener lebih kecil lagi misalnya anak SD gitu. Iya, tapi kan harus dijelasin juga ke orang tuanya anaknya Buset, ngapain. karena SD mau diculik lu. Iya, siapa tahu kan ada karakter-karakter anime yang kecil Banyak. gitu ya. Iya, Oke, iya, iya, itu iya. aja. yes, yes. Kalau misalnya teman-teman ada masukan mau bilang siapa, silahkan di komen di Facebook kita bisa, di YouTube juga bisa. Thank you banget guys. Yeay. Aduh, udah Kata nih ya? Yes.